Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita telah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan tidak lupa juga kita selalu mengucapkan syukur atas berkat rahmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Dan pada hari ini kita melihat pada bacaan yang pertama, para rasul melihat Yesus naik ke surga. Dan sebelum itu, Yesus memberikan perintah kepada para rasul yang dipilih Dia setelah penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Selesai, Yesus memberikan tanda dan menampakkan dirinya kepada para rasul dan membuktikan Ia telah bangkit dan hidup. Selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para rasul dan membicarakan tentang kerajaan Allah kepada mereka. Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa yang mereka telah mendengarkan dari Yesus. Dan janji itu Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memberi kuasa dan mereka menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus menyampaikan itu, Yesus naik ke surga. Pada bacaan yang kedua, kita bisa melihat kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah di dalam surga. Kristus menjadi pemimpin tertinggi dari segala pemimpin yang namanya dapat disebut. Dia tidak hanya memimpin di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Allah memberikan Dia kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, dan jemaat itulah tubuhnya. Pada bacaan Injil, setelah bangkit dari orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan juga dalam namanya, beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan harus disampaikan kepada segala bangsa. Para murid menjadi saksi semua ini, dan Yesus mengirim para murid apa yang dijanjikan pada Bapa. Yesus menyuruh mereka tetap tinggal di kota ini sampai para murid diperlengkapi dengan kuasa dari Bapa. Yesus membawa para murid sampai di dekat Betania, dan Yesus memberkati mereka, dan kemudian Yesus naik ke surga. Kita bisa melihat dari bacaan pertama, kedua, dan Injil, Yesus naik ke surga sesudah bangkit dari para orang mati. Yesus berulang kali menampakkan diri dan memberikan tanda kepada para rasul, dan Yesus juga membicarakan tentang kerajaan Allah kepada mereka, dan mereka menjadi saksinya dan disampaikan kepada kita semua, agar kita sebagai umat Yesus Kristus mengetahui perjalanan hidup Yesus dari Ia lahir sampai Ia harus dihukum mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita terhindar dari hukuman. Dan apakah kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah bersamanya? Pada bacaan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kuasa dari Allah yang sangat luar biasa. Ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah di dalam surga, dan siapa saja percaya kepadanya
ia akan mendapatkan rahmat dan berkat yang sangat melimpah dan layak masuk ke dalam kerajaan Allah bersamanya. Maka kita tidak hentinya memuji dan terus mengikuti jalan kebenaran yang telah dipilih Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam kegelapan dan dosa, dan hendaknya bertobat dan mengakui kesalahan kita agar dosa kita diampuni. Setelah kita melakukan pertobatan kepada Allah, kita tidak melakukan kesalahan atau perbuatan buruk lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bacaan Injil, Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Mesias telah bangkit dari antara orang mati, dan beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan harus disampaikan kepada segala bangsa, dan para murid menjadi saksi dan diberikan kuasa, dan Yesus naik ke surga. Dan kita juga hendaknya memperbaiki diri kita yang telah melakukan dosa yang tidak disengaja maupun disengaja, dan tidak lagi mengulangi lagi, dan menjadi lebih baik lagi. Kita hendaknya mengambil bagian dalam mewartakan sabda Allah, dan salah satunya menjadi seorang katekis. Dan hendaknya kita sebagai calon katekis untuk terus semangat dalam mewartakan dan melayani umat, dan selalu terus memperkuat iman kita agar kita tidak terjatuh dan semakin kuat. Semoga kita menjadi umat Allah yang selalu meminta pertolongan kepada Allah dan percaya padanya bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya, dan memberikan pertolongan kepada kita melalui cara yang telah ditentukan, dan terus mengikuti jalan kebenaran dan melaksanakan perintah Allah yang menjadi kehendaknya. Semoga kita menjadi umat baik bagi Tuhan Kristus